Kali ini kita akan membahas kerusakan pada kiprok. Kiprok ini kerusakannya ada dua macam. Satu korslet atau short circuit, terus kedua putus. Kalau short circuit akan diteruskan dia seperti konduktor, diantarkan langsung tanpa tahanan, tanpa pemrosesan dioda. Jadi untuk Suzuki sama dengan Yamaha, kanan bawah ini merah atau positifnya aki, sedangkan ground massa itu berseberangan diagonal. Jadi ini negatif ground atau kabel warna hitam atau hijau kalau di Honda. Warna nggak jadi masalah ya, beda-beda ya, cuma yang saya maksud di sini adalah ground negatif yang ada di rangka massa atau di negatifnya aki. Yang ini merah positif, dan yang di seberangnya ini adalah pengisian kabel warna putih. Warna mungkin bisa beda tiap motor ya, cuma yang saya maksud adalah pengisian. Dan yang di seberangnya ground negatif massa ini adalah kabel penerangan dari sepul ke lampu, kabel warna kuning penerangan PLN ya. Jadi apabila korslet terjadi pada pengisian, arus AC ini akan dari sepul ini akan diteruskan ke aki, positifnya aki. Jadi aki bisa melembung hamil tanpa anak ya. Kalau beranak enak, ini bisa dijual lagi. Ini binatang malam banyak memang lagi di pekarangan ini. Jadi kalau kerusakannya putus, maka tidak ada pengisian. Bisa juga semi KO. Semi koid itu mengisi tapi lemah, kurang cukup, tidak kenyang akinya. Jadi ada pengisian cuma lemah, kecil. Kalau dites pakai kabel ya digeserkan di rangka bodi ground itu bisa memercikkan api, jadi nggak bisa ngetes. Mekanik itu seringkali bilang, oh ini ada, strumnya ada, padahal tidak bisa diputuskan lemah atau cukup untuk pengisian. Jadi butuh alat ukur seperti avometer atau yang di toko-toko bisa untuk pengetesan alternator. Tandanya ngisi normal apa lemah, itu bisa diputuskan pakai alat ukur. Nggak bisa untuk digeserkan ke rangka ground. Antara lemah dan normal itu sama, memercikkan api, nggak bisa ketahuan bedanya, tipis. Mekanik saya sering, akhirnya saya beli alat ukurnya itu supaya mekanik saya bisa memvonis bahwa pengisiannya lemah atau normal. Nah, kita lanjut tadi. Apabila ini semi KO, pengisiannya lemah, kalau putus tidak ada pengisian, nol. Jadi aki tekor terus dengan cepat. Dan apabila ini untuk pengisian penerangan, maksud saya yang kabel kuning dari sepul ke lampu itu akan diumpankan ke ground massa negatif untuk meredam supaya lampunya nggak putus. Di sini ada rangkaiannya, switching ya, diswitchkan ke ground apabila arusnya berlebihan untuk batasan voltase supaya dopnya awet. Jadi kalau ini korslet, dia akan setrum dari penerangan ini akan diumpankan ke ground. Jadi lampunya akan redup. Dan kalau untuk korslet meredup, kalau putus, jadi penerangan ini tidak akan diumpankan ke ground. Otomatis nggak fungsi groundnya ini, kan putus. Jadi setrumnya dari sepul langsung ke lampu. Lampunya akhirnya mudah putus. Nanti saya akan bagikan tips untuk menentukan kiprok ini mati apa normal. Ya, sementara penjelasan saya itu dulu. Untuk
dua macam kerusakan di kiprok, short circuit dan putus. Terima kasih.